Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,25% ke angka 7.702. Dan di video ini coba menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend. Tapi ternyata BlackRock dan kawan-kawan sudah mulai akumulasi saham downtrend ini di awal September ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini kita coba bahas satu artikel dengan judul "Ada yang kompak balik arah di saham MDKA". Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, BlackRock Inc. dan sejumlah modal kakap lainnya balik arah di saham MDKA. Jadi jika kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, sejumlah pemodal kakap termasuk BlackRock Inc. balik mengakumulasi MDK di awal September tahun 2024. Menurut data dari Bloomberg Terminal, hari Senin, BlackRock bahkan terlihat beberapa mengkoleksi kembali saham MDK sejak bulan lalu. Dan selain BlackRock, masih ada Credit Agricole Group yang juga melakukan akumulasi, Schroders PLC juga melakukan akumulasi, dan banyak investor besar dunia mulai akumulasi saham MDKA. Tapi jika kita lihat cara pergerakan MDK saat trennya masih bergerak downtrend. Hari ini juga terpantau masih turun di bawah zona sekitar 2280 sampai 2300. Dan hari ini masih turun 0,88% ke sekitar 2260. Dan secara pergerakan masih downtrend walaupun sempat rebound di sekitar 2200, tapi bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA 150, MDK ternyata gagal break dan kembali melemah. Dan candle hari ini juga menurut saya masih kurang oke. Dan jika kita lihat MDK memang terpantau asing dalam beberapa minggu ini mulai masuk akumulasi. Jadi memang investor asing sudah mulai akumulasi. Hari ini juga walaupun turun, asing masih terpantau masuk akumulasi. Tapi jika kita lihat di broker summary, pada penurunan hari ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk MDK, apabila teman-teman ingin coba spekulatif baik kan saat pergerakan saat ini masih downtrend, bisa wait and see dulu. Bisa coba tunggu di sekitar zona sekitar 2200 sampai sekitar 2220. Jadi paling oke adalah tunggu terkoreksi lanjutan mendekati target harga ini. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba spekulatif buy. Tapi ingat, apabila kita spekulatif buy sekitar daerah support ini, untuk target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar harga 2300 dan target lebih jauh di sekitar 2350 atau di garis EMA 50 nya. Tapi saat ini wait and see dulu, lihat apakah MDK minggu ini masih melanjutkan penurunan. Karena apabila masih lanjut turun, sebaiknya tunggu di zona ini untuk entry. Dan ingat, apabila entry pun ini hanya spekulatif buy, kan cara pergerakan MDK saat ini masih bergerak downtrend. Dan untuk MBMA bisa kita lihat cara pergerakan juga hampir mirip dengan induknya. MBMA hari ini juga turun 1% lebih ke 525. Dan cara pergerakan MBMA sudah mulai downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Setelah tembus, MBMA terus turun, saat ini malah sudah turun di bawah harga 550. Sedangkan untuk target penurunan berikutnya saya lihat masih ada potensi untuk menuju harga 500. Jadi sebelumnya jika kita lihat memang sempat mendekati 500, baru sekitar 510 MBMA mulai rebound. Karena memang saat itu 550 belum terkonfirmasi break. Tapi saat ini 550 sudah terkonfirmasi break, sehingga cara pergerakan 550 ke depannya akan berubah menjadi resisten kuat untuk MBMA. Jadi average-nya sebenarnya ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MBMA secara pergerakan masih ada potensi saya untuk turun kembali mendekati harga 500. Jadi masih ada potensi saya lihat untuk kembali turun ke sekitar harga 510 sama 500. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif baik karena menganggap saat ini MBMA sudah turun lumayan dalam, menurut saya juga sebaiknya wait and see dulu. Ya, jangan hanya karena melihat ada satu candle hijau seperti kita lihat sini. Beberapa kali ada candle hijau tapi ini belum mengkonfirmasi apa-apa dan masih melanjutkan penurunan. Jadi selama masih terbentuk lower low, MBMA juga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju 500. Jadi untuk saat ini apabila mau entry, wait and see menurut saya sekitar 500 sampai 510. Apabila MBMA mengetes target harga ini masih bisa bertanda mulai terbentuk candle hijau lumayan solid, baru coba ikut entry. Tapi ingat, walaupun bisa bertanda rebound, tetap saja itu belum menandakan MBMA ada potensi untuk reversal. Apabila berhasil rebound tapi tetap tertahan di 550, maka MBMA bisa saja hanya technical rebound sementara, satu masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila dapat sekitar 500, pertimbangkan untuk take profit. Apabila setelah rebound, MBMA masih kesulitan untuk naik di atas 550 sampai garis EMA 50 yang sekitar 570. Nah, selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150, secara pergerakan MBMA masih belum aman.
Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Antam, dan bisa kita lihat Antam juga saat ini kembali melanjutkan penurunan. Sebelumnya bisa kita perhatikan Antam masih bisa bertahan di sekitar zona 1280 sampai 1300. Setelah itu berhasil naik di atas garis EMA 50. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, Antam beberapa kali mencoba break garis EMA 150, ternyata masih gagal break. Setelah gagal break, Antam kembali melemah dan turun ke garis EMA 50. Dan saat ini garis EMA 50 sekitar 1375 kembali menjadi resisten. Dan hari ini Antam masih lanjut turun 1% lebih ke 1320, sehingga saya lihat Antam masih ada potensi untuk kembali turun menuju zona sekitar 1280 sampai 1300 ini. Dan dari data broker summary pun bisa kita perhatikan asing masih terus keluar dari saham Antam. Dan pada perdagangan hari ini juga terpantau masih ada distribusi untuk saham Antam, sehingga untuk Antam menurut saya hati-hati apabila teman-teman sudah punya, karena masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan minggu ini. Apabila teman-teman ingin coba spekulasi baik karena dalam 2 minggu ini terus terbentuk candle merah, belum ada candle hijau, coba pantau di sekitar zona ini. Karena sebelumnya zona ini beberapa kali menahan penurunan dari saham Antam. Dan kita wait and see di sekitar 1280 sampai 1300. Apabila mengetes target harga ini Antam bisa bertanda rebound, bisa coba entry untuk trading jangka pendek memanfaatkan teknik rebound, dan target take profit jangka pendek di garis EMA 50 di 1375 sampai 1400. Jadi wait and see dulu di target harga ini, apabila masih bisa bertahan baru ikut entry. Apabila jebol sebaiknya entry karena Antam masih berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 1200. Selanjutnya saya coba analisa saham Avia yang hari ini mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat hari ini terbentuk candle hijau naik hampir 3% ke 482, tapi candle hari ini tidak begitu oke, karena sempat naik di atas garis EMA 50 ke harga sekitar 496. Tapi pada penutupan kembali berada di bawah garis EMA 50. Tapi cara pergerakan memang dalam beberapa minggu ini Avia mulai bangkit, mulai terbentuk high low, dan saat ini mencoba bertahan di sekitar support 470. Menurut saya Avia baru menarik apabila memang terkonfirmasi minggu ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita lihat broker summary untuk Avia pada perdagangan hari ini, jika kita lihat asing memang terpantau masih masuk akumulasi, tapi di broker summary ini terpantau ada sedikit distribusi. Jadi Avia saya lihat cara pergerakan minggu ini masih ada potensi kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 490. Jadi besok saya lihat masih ada potensi mencoba naik kembali karena hari ini masih candle hijau. Tapi jika terpantau besok kembali naik mengetes garis EMA 50 masih gagal naik atau malah terbentuk candle merah, cara pergerakan Avia masih belum oke, sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke 470. Apabila besok masih gagal lanjut naik atau terbentuk candle merah. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar 470 atau di bawah, menurut saya pertimbangkan take profit apabila ternyata Avia minggu ini gagal naik di atas garis EMA 50, atau hold saja terus selama 470 tidak terlewati, karena saat ini minimal apabila masih bisa bertahan 470, cara pergerakan masih akan sideways dan belum terbentuk low. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.